Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG Daljak Angkatan 1 kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Badariah, guru SMK Negeri 1 Simpang Ulim sekaligus mahasiswa PPG Daljak Angkatan 1 kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 kategori 2 tahun 2022. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Mohon kepada Bapak dan Ibu dosen untuk memberikan masukan supaya pembelajaran saya ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Beri tanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah gerak. Jadi kalian jangan bosan-bosan untuk belajar sejarah ya. Jadi kalau belajar sejarah itu adalah belajar mengenal masa lalu. Jadi kalau kita tidak belajar sejarah, maka kita tidak akan pernah tahu bagaimana kejadian atau peristiwa masa lalu seperti itu ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, kalau sebelumnya kita sudah mempelajari materi sebelum masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia, yaitu materi masa zaman praaksara. Apakah kamu masih ingat dengan zaman praaksara? Iya. Nah, zaman praaksara itu ciri-cirinya bagaimana? Zaman yang belum mengenal tulisan. Ya, jadi kita belajar zaman prasejarah itu adalah berbicara ketika zaman di mana masyarakat Indonesia belum mengenal tulisan. Maka kali ini kita akan membahas mengenai masuknya agama dan kebudayaan
Nah, kali ini menggunakan gerakan asing dari negara lain seperti Cina, India, Persia, dan juga Arab sering singgah di kepulauan Nusantara. Para pedagang ini tidak hanya berkepentingan untuk berdagang saja di Nusantara. Mereka juga menjadi interaksi secara sosial budaya dengan masyarakat lokal, sehingga masuklah kebudayaan mereka ke Nusantara, termasuk kebudayaan Hindu. Sebenarnya ada beberapa teori yang diajukan oleh beberapa ahli mengenai masuknya agama Hindu ke Indonesia. Di antaranya ada teori Brahmana, Wesa, Satria, Sudra, dan Aishwarya. Nah, menurut kamu, kira-kira teori yang mana ya yang membawa agama Buddha masuk ke Indonesia? Oke, baik. Jadi tadi kalian sudah menyaksikan sebuah video pembelajaran ya, yang dimana video itu menyajikan tentang teori-teori, beberapa teori-teori mengenai masuknya agama dan kebudayaan Hindu di Indonesia. Oke, baiklah, terkait video yang Ibu sajikan tadi ya, apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari kalian? Ada, Bu. Oke, silakan. Menurut saya, masuk agama Hindu-Buddha ini dibawakan oleh kaum perdagangan, sama seperti persebaran agama Islam yang disebarkan lewat jalur perdagangan. Persebaran agama Hindu-Buddha ini pun demikian, Bu. Bagus sekali ya masukan dari teman-teman. Ada lagi pendapat lain? Ya, silakan. Menurut pendapat saya, masuknya Hindu Buddha ke Indonesia justru disebabkan oleh orang Indonesia sendiri, di mana ketika itu orang Indonesia yang pergi berniaga atau melakukan perdagangan ke wilayah-wilayah besar peradaban agama Hindu Buddha, lalu mereka kembali ke negeri sendiri dan memperkenalkan agama Hindu Buddha ke dalam negeri. Oke, baik. Jadi tadi ada yang berpendapat bahwa agama Hindu Buddha itu dibawakan oleh kaum pedagang katanya ya, persebarannya. Lalu ada juga tadi kawan yang berpendapat bahwa agama Hindu Buddha itu justru dibawakan oleh orang Indonesia sendiri gitu ya. Oke, baik, terkait tentang pendapat-pendapat tadi. Jadi hari ini kita ingin memecahkan suatu masalah ya. Jadi siapa sih sebenarnya yang membawakan agama Hindu Buddha ini masuk ke Indonesia gitu ya? Teori mana sih yang mendekati gitu? Nah, untuk itu kalian akan membentuk sebuah kelompok dan nanti akan Ibu bagikan tentang beberapa teori ke dalam kelompok itu. Ya, silakan bentuk kelompoknya. Oke, sudah dibentuk kelompoknya semua? Sudah. Ini kelompok Brahmana, kemudian ini kelompok Wesa, lalu yang di sana kelompok Arsbalik, ya. Oke, Ibu bagikan RKPD-nya dulu. Nah, oke, nah dengarkan. Kalian akan mengerjakan RKPD tersebut, kemudian nanti kalian akan mempresentasikan hasilnya ke depan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Lalu untuk keterampilannya, kalian juga akan membuat sebuah video pembelajaran terkait tentang teori atau masalah yang Ibu bagikan. Paham? Oke, silakan kerjakan sekarang. Belajar ya, Ibu akan kirimkan link ya sebagai referensi kalian. Linknya Ibu kirim di grup ya. Lalu ya. Buka di kelas 1. Ini. Ini kelas 1. Ini kelas 1. Iya. Terus di sini ada materinya. Ada materinya, lalu ada dilengkapi dengan YouTube juga, ya. Silakan buka ke bawah. Terus ya, sudah Ibu lengkapi dengan video-video YouTube juga ya, dengan materi juga. Silahkan dicari ya.
kacau dari teori yang pada awalnya diajukan sampai ke Indonesia yang Pak pengusaha Indonesia. Yang teori yang Teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu. Bahwa keterampilannya, ya. Sudah dibuat videonya? Sudah mulai dibuat videonya? Ayo, silakan buat videonya. Ada yang buat. Melakukan perjalanan perdagangan, pasti mereka membawa seorang pendeta untuk juru keselamatan. template ni forget deh. Oh, anak payah. Tambah foto guna. Foto bang. Foto. Okey. Foto tambah. Ni foto je ah. Okey. Lanjut. Okey. Ni tibanya pengurang di efek teori yang ada gol. Hanya membuang doa ketika coba tabung dia. Tinggal ini dia. Coba isinya. Ni foto je ah. Okey. Lanjut. Okey. Ni tibanya pengurang di efek
Pemurah bagi ni orang. Ada juga di beberapa teori tawa karena beberapa tawa teori yang sudah pembagian ingatan visi alah sembrang apa mati gaya oke kita lupa beran Semuanya? Sudah siap ya? Oke, kalau sudah siap, kita akan melakukan presentasi ya. Yang nanti kalian akan menampilkan sebuah karya-karya tadi ya. Nanti karya kalian akan kalian sematkan atau kalian tekan ke media sosial kalian ya. Boleh di TikTok, boleh di YouTube atau di pokoknya media sosial kalian. Oke, yang pertama yang akan presentasi kelompok Brahmana dulu. Silakan kelompok Brahmana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat dari Brahmana, kaum Brahmana merupakan golongan yang paling tahu dan paham terkait ajaran agama Hindu. Penyebaran ajaran Hindu dapat diantarkan sebagai tugasnya. Selain itu, ramalan sejarah terkait prasasti di Indonesia yang menggunakan bahasa Sanskerta dianggap sama bahasa yang digunakan di India karena hanya golongan Brahmana yang menguasai bahasa Sanskerta, sehingga golongan inilah yang kemungkinan besar menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Kelemahan dari Brahmana adalah yang menyebabkan bahwa tidak pas jika dilepaskan dengan penyebaran agama Hindu di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan ajaran Hindu kuno yang menyebab bahwa kaum Brahmana dilarang untuk menyeberangi lautan dan meninggalkan tanah airnya. Apabila hal itu terjadi, maka mereka akan kehilangan hak atas tanah sebagai kaum Brahmana. Pemaparan dari kelompok Brahmana tadi bahwa mereka mengatakan kaum Brahmana lah yang membawa agama Hindu Buddha masuk ke Indonesia. Tetapi tadi ada kelemahan dan kelebihannya. Bahwasanya di mana kekuatannya Brahmana lah yang menguasai kitab Veda, gitu ya. Lalu ada juga kelebihan kekurangannya, yaitu Brahmana dilarang menyeberang lautan. Oke, beri aplaus untuk kelompok Brahmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teori arus balik yang dikemukakan oleh FK bahwa proses masuknya pengaruh budaya India ke Indonesia terjadi karena peran aktif yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Kelebihan teori arus balik, salah satu kelebihan teori ini adalah ditemukannya prasasti Nalanda yang menjelaskan pembangunan wihara untuk pelajar dari kerajaan Sriwijaya di India. Dari prasasti tersebut diketahui pada masa Sriwijaya telah banyak pelajaran dari Nusantara yang belajar ilmu agama Hindu Buddha secara langsung di India. Kelemahan teori arus balik yaitu para sejarawan berpendapat bahwa saat itu masyarakat Nusantara masih bersifat pasif. Jadi teori arus balik mengatakan bahwa ketika itu masyarakat Indonesia atau masyarakat Nusantara itu masih pasif gitu ya, belum aktif. Nah itu adalah yang melemahkan teori arus balik ini. Beri tepuk tangan untuk kelompok arus balik. Sekarang kelompok Wesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teori Waisa menyatakan bahwa golongan Waisa yang punya peran besar dalam agama dan kebudayaan Hindu Buddha. Orientalis Prof.
IRNJ Pro. Pengusun teori Weisha berpendapat golongan yang terdiri dari perdagangan, petani, dan pemilik tanah tersebut sudah mengenal agama Hindu-Buddha. Kekurangan teori Weisha. Berikut ini kelemahan dari teori Weisha. Bahasa Sanskerta dan huruf pahlawan, sehingga membutuhkan keahlian khusus untuk membacanya. Para pedagang hanya fokus untuk berdagang. Para pedagang hanya memiliki kasta Weisha. Kelebihan teori Weisha, sumber daya alam yang sangat banyak di Nusantara membuat para Weisha tertarik untuk bertransaksi jual beli di Nusantara. Jadi, menurut kelompok kami, teori yang mendekati kebenaran itu adalah teori Weisha. Sebab tidak mungkin orang Brahmana ini khusus datang ke Nusantara untuk menyebarkan agama Hindu. Terlebih lagi, ada tantangan di mana Brahmana pantas untuk menyeberang laut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teori yang mendekati kebenaran adalah teori Weisha. Sebab waktu itu setiap kapal untuk rombongan perdagangan ini ingin melakukan perjalanan perdagangan, pasti mereka membawa seorang pendeta untuk juru keselamatan. Oke, jadi kesimpulan dari teori Weisha tadi bahwa teori Weisha lah atau para pedagang lah yang membawakan agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia. Ya, oke baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok Weisha. Kita dengarkan bersama ya dari presentasi beberapa kelompok tadi ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa sebenarnya yang membawakan atau yang menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia itu adalah Brahmana ya. Jadi yang menyebarkan agama Hindu-Buddha itu sendiri adalah kaum Brahmana sebenarnya. Tetapi melewati jalur Weisha atau perdagangan. Ya, yang dimana ketika kaum Weisha atau para pedagang yang ingin melakukan perjalanan dagangnya, mereka wajib membawa salah seorang pendeta yang dimana pendeta itu fungsinya adalah untuk juru keselamatan. Nah, jadi pendeta itulah yang akhirnya dia yang menguasai kitab Veda dan dia menyebarkan agama Hindu-Buddha sampai ke Nusantara, tetapi melalui jalur Weisha atau perdagangan. Nah, jadi untuk permasalahan hari ini sudah kita tuntaskan, sudah kita pecahkan ya. Selanjutnya untuk pemahaman kalian, Ibu akan mengirimkan link evaluasi ya, evaluasi di Google Form. Ibu sudah kirimkan ke grupnya, silakan dibuka. Silakan dibuka linknya, dikerjakan isi nama, isi kelas ya nak, jangan lupa. Nah, oke, udah siap semua isi evaluasinya? Sudah. Apa tadi ada yang dapat nilai 100? Ada. 80? Ada. Oke, baik. Yang 100, yang 80 sudah bagus ya, tapi diharapkan tingkatkan lagi ya. Oke, selanjutnya kita lihat video hasil karya kalian ya. Banyak